Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Hai, konnichiwa. Hajimemashite, Jara desu. Tanchoubi no 1月4日20日です。インドネシアの西ジャワのパドランから来ました。趣味は小説を読むことです。どうぞよろしくお願いします。Oke, kita akan mereview dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Dan di sini aku mau membahas satu-satu dari first meeting, second meeting, third meeting, fourth meeting, fifth meeting, dan terakhir sixth meeting. Nah, sekarang aku mau membahas dulu yang first meeting. Nah, di first meeting ini ada 4 hal yang akan aku jelaskan, yaitu 1. Jikosokai, kedua Aisatsu, ketiga Ojiki, dan keempat ada Meshikokan. Nah, pertama adalah Jikosokai yang tadi aku udah praktekkan di awal yang Hajimemashite. Nah, Jikosokai ini adalah perkenalan diri dalam bahasa Jepang. Biasanya digunakan saat pertama kali bertemu dengan orang lain, terutama dalam situasi formal seperti di sekolah, tempat kerja, atau dunia hospitality. Di Jepang, perkenalan diri bukan hanya menyebut nama, tetapi juga menunjukkan sopan santun dan sikap profesional. Nah, gitu. Tadi kan aku menyebut. Nah, tadi kan Jikosokai aku itu ada perkenalan nama aku, yaitu Hajimemashite, Jara desu. Terus ada Tanchoubi, 1月4日20日desu, itu informasi diri kayak tanggal lahir aku, tanggal ya kelahiran aku. Terus Indonesia no Nishijawa no Padalarang Karakimashita, itu tempat tinggal aku sekarang. Dan Shumi wa Shousetsu wo yomu koto desu, itu hobi aku, itu membaca. Nah, ditutup dengan salam, yaitu dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, untuk Jikosokai hanya segitu. Next ada, tadi kedua tuh ada Aisatsu. Nah, apa ini Aisatsu? Aisatsu adalah salam atau ucapan sehari-hari dalam bahasa Jepang. Tapi bukan sekedar halo. Aisatsu itu penting karena jadi cara nunjukin sopan santun dan rasa hormat ke orang lain. Di Jepang, orang sangat memperhatikan cara menyapa. Jadi, salah pilih salam bisa dianggap kurang sopan. Nah, di Jepang tuh ada yang namanya jenis-jenis Aisatsu. Kalau Aisatsu ini tuh dibagi berdasarkan waktu dan situasi. Contohnya kalau pagi nih, orang Jepang biasanya bilangnya Ohayo gozaimasu, itu untuk lebih formal. Tapi bisa juga Ohayo, itu lebih santai aja. Terus kalau siang hari nih, biasanya orang Jepang bilangnya konnichiwa. Nah, seperti aku sekarang kan aku tag videonya hari siang nih, makanya tadi di awal aku bilangnya konnichiwa sensei. Nah, terus kalau malam hari orang Jepang biasanya bilang konbawa, satunya tuh konbawa. Nah, ketiga ada oziki. Nah, oziki adalah gerakan membungkuk dalam budaya Jepang yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat, sopan santun, terima kasih, dan untuk permintaan maaf. Di Jepang, ojiki sangat penting karena menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari, bahkan sering lebih bermakna daripada kata-kata. Kayak gitu. Nah, si ojiki ini tuh punya 5 jenis. Ada yang namanya eshaku. Eshaku ini membungkuk ringan sekitar 15 derajat. Nah, ada lagi yang namanya keirei. Keirei ini membungkuk sedang, hanya 30 derajat. Nah, ada lagi yang ketiga itu ada yang namanya sei keirei, yaitu membungkuk sangat dalam, yaitu sekitar 45 derajat atau lebih. Nah, ini nih yang keempat ada sazai no ojigi, membungkuk untuk meminta maaf. Misalnya kita telah melakukan kesalahan. Nah, kita kalau Jepang tuh kita biasanya menggunakan ojigi yang ini, saji no ojigi. Sudutnya tuh dari 30 derajat sampai bahkan bisa sampai 90 derajat. Untuk kalau yang melakukan kesalahannya tuh yang mendalam banget. Nah, terakhir ada dogeza. Ini dogeza yang membungkuk ekstrim. Kenapa ekstrim? Karena dari lutut sampai kepala itu menyentuh lantai. Begitu. Nah, terus
yang keempat ya. Nah ya, yang terakhir itu ada yang namanya Meshikokang. Meshikokang adalah proses bertukar kartu nama dalam budaya Jepang. Kegiatan ini bukan sekadar memberi kartu, tapi merupakan bagian penting dari etika profesional, terutama saat pertama kali bertemu dalam konteks kerja. Nah, di Jepang, kartu nama dianggap sebagai representasi diri dan perusahaan. Jadi harus diperlakukan dengan sangat sopan. Second meeting kita akan membahas dua hal, yaitu writing karakter sama omotenashi. Oke, di sini kita akan membahas tentang writing karakter dulu. Ada 3 jenis huruf utama yang digunakan dalam bahasa Jepang. Satu, ada hiragana. Hiragana adalah huruf dasar yang paling sering digunakan, biasanya untuk kata asli Jepang. Terus kedua, ada katakana. Katakana digunakan untuk kata serapan dari bahasa asing. Dan terakhir ada kanji. Kanji adalah karakter yang berasal dari Cina dan biasanya digunakan untuk kata benda. Oke, untuk writing karakter cuma segitu. Terus ada yang namanya omotenashi. Nah, omotenashi ini apa? Omotenashi ini adalah cara melayani orang dengan tulus dari hati tanpa mengharapkan imbalan apapun. Intinya pelayanan dengan ketulusan, perhatian terhadap detail, dan mengutamakan kenyamanan tamu. Oke, di third meeting kali ini kita akan membahas 3 hal, yaitu times, number, sama date. Di times ini untuk menyebutkan waktu dalam bahasa Jepang ada pola dasar. Kalau jam memakai ji, kalau menit itu memakai fang. Contohnya kalau misal jam 7.00, jam 7 pagi, kita bisa ngomongnya shiji nih. Terus kalau misalnya jam 7:10 nih, kita tinggal tambah fangnya aja. Shichiji Jepang. Nah, selain kedua tadi, di times itu ada yang namanya gozen sama gogo. Apa itu gozen sama gogo? Gozen dan gogo adalah AM dan PM. Gozen AM, kalau gogo PM. Nah, oke. Terus ada yang kedua ada yang namanya number. Number dalam bahasa Jepang sebenarnya punya pola yang cukup jelas dibanding yang tadi. Cukup angka 1 sampai 10 saja yang harus dihafal, tapi setelah itu mulai terasa mudah kok. Contohnya kalau 10 itu Jepangnya itu kan ju. Nah, kalau mau 11 nih tinggal tambah aja 10 tambah 1. Bahasa Jepangnya 1 kan ichi. Jadi 10 jadi kalau mau menyebutkan 11 itu juichi, soalnya 10 sama 1 jadi juichi. Nah, kalau mau menyebutkan 20 tinggal menyebutkan niju aja, soalnya 20 2 sama 2 dikali 10 kan 2 itu ni, kalau 10 itu ju. 2 kali 10 jadi 20 kan, jadi niju. Terus kalau mau jadi 21 nih, tinggal tambahin aja 20 tambah 1. Tadi kan 20 jadi niju. Nah, kalau ditambah 1 lagi jadi niju ichi. Cuman gitu aja. Tapi ada beberapa angka 4 sama 7 itu ada 2 kata. Kalau 4 itu shi atau yong. Kalau 7 itu shichi atau nana. Terus yang ketiga ini ada kita akan membahas date yang terdiri dari tanggal, hari, dan bulan. Kalau hari dalam bahasa Jepang itu biasanya menyebutnya kita yubi. Di belakang itu ada yubi. Jadi hari dalam bahasa Jepang punya nama sendiri, seperti Getsuyobi itu hari Senin, Kayobi itu hari Selasa, dan seterusnya. Terus ada tanggal nih. Nah, kalau di tanggal ini cukup tricky karena tidak semua tanggal mengikuti pola angka biasa. Contohnya kalau tanggal 1 itu namanya Suitachi. Kalau tanggal 2 Futsuka, kalau tanggal 3 Mika, terus seterusnya. Kita harus menghafal dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Karena itu nggak ada pola tersendiri. Nah, untuk bulan, nah kalau bulan ini paling mudah nih dari ketiga ini, karena
kita tinggal tambahin gatsu aja di belakangnya. Kan bulan hanya 12 nih. Jepangnya 1 kan Ichi. Nah, Ichi itu kan tanggal 1. Tinggal tambahin aja gatsu. Jadi Ichigatsu itu bulan Januari. Kayak gitu. Kalau Februari Nigatsu, soalnya bulan kedua kan. Jadi makanya pakai ni. Terus tinggal ditambah gatsu aja. Nah, itu paling gampang kalau untuk bulan. Oke, materi ketiga udah, kita langsung ke materi keempat, first meeting. Di first meeting ini ada daily activity sama eventually in Japanese culture. Nah, daily activities ini dalam bahasa Jepang, aktivitas sehari-hari disebut nichijo katsudo. Materi ini mengajarkan bagaimana menyusun kalimat sederhana untuk menceritakan kegiatan sehari-hari kita, daily routine. Nah, pola kalimatnya tuh ada beberapa, cuman di sini kita ngambil 3 aja. Ada pola kalimat dasar, kalimat positif menyatakan kegiatan. Nah, polanya tuh subjek, partikel wa, waktu, sama kata benda. Nah, misalnya watashi wa shiji ni okimasu. Nah, saya bangun jam 7. Pola kedua ada kalimat tanya yang menanyakan waktu. Ada juga menanyakan kegiatan, tapi kita membahas dulu yang menanyakan waktu. Nah, di menanyakan waktu ini kita memakai pola subjek, partikel wa, terus sama verb atau kata benda. Contohnya, ini apa ini? Kamu bangun jam berapa? Kayak gitu. Kalimat tanya sama kalimat menanyakan, tapi ini menanyakan kegiatan. Makanya pola subjek plus time plus subjek plus partikel wa plus time sama dan seterusnya. Ini menanyakan kamu jam 7 melakukan apa, bukan kan tadi pertanyaannya kamu bangun jam berapa, itu menanyakan waktu, sedangkan ini menanyakan kegiatan kayak kamu jam 7 lagi ngapain gitu. Nah, terus ada punctuality in Japanese culture, ketepatan waktu di Jepang tuh ketepatan waktu disebut jikan geshu, yang artinya disiplin terhadap waktu. Ini tuh bisa dibilang konsep penting 5 menit lebih awal. Ada prinsip yang sangat terkenal, Gofu Mai no Sheishin, 5 menit sebelumnya. Artinya, datang tepat waktu dianggap terlambat. Jadi, harus datang minimal 5 menit lebih awal. Contoh, kita ada janji nih sama orang jam 9 pas. Nah, kita harus udah siap dari jam 8.55 atau kita sudah sampai di tujuan itu jam 8.55. Hal ini tuh menunjukkan rasa hormat, profesionalitas kita dan menghargai waktu orang lain gitu. Next ada five first meeting, pertemuan kelima. Nah, di sini di pertemuan kelima ini tuh ada listening and writing from Japanese song, dan ada tugas dari sensei, dan tugasnya ada di buku dan udah di-upload juga di PPT saya. Next ada sixth meeting. Di sini di materi terakhir ini kita membahas adjective dan for daily conversation. Adjective, apa itu adjective? Adjective tuh kata sifat yang digunakan di bahasa Jepang ini. Terus di jenis adjective ini dalam bahasa Jepang terbagi 2. Ada ikeyoshi sama nakayushi. Jadi ada yang memakai partikel i terus keishi, ada yang memakai partikel na. Jadi misalnya kalau pakai partikel i, nah berakhirannya huruf i kayak oishi, itu kan tadinya i nih. Nah, itu masuknya ke ikeushi. Kalau nakeishi ini pakai tambahan partikel na. Jika diikuti kata benda, misalnya kirei kan bersih. Kiraina hanaka bunga itu sangat bersih, begitu. Terus ada di pertemuan ke-6 ini ada yang namanya daily conversation dan hospitality. Daily conversation ini biasa kayak obrolan pada umumnya dalam sehari-hari.
dipakai untuk menggambarkan cuaca, kondisi tempat, perasaan kayak gitu-gitu. Contohnya kayak hari ini panas, begitu. Terus ada conversation dalam hospitality. Dalam dunia hospitality, adjektif sangat penting karena digunakan untuk menjelaskan fasilitas, memberikan informasi ke tamu, dan membuat kesan positif. Itu. Jadi kesimpulan dari adjektif dalam bahasa Jepang digunakan untuk menggambarkan sesuatu dan sangat penting dalam komunikasi. Ada dua jenis utama kan tadi, adjektif yaitu ikeyoshi sama nakayoshi, yang penggunaannya sedikit berbeda dalam kehidupan sehari-hari dan dunia hospitality, itu sangat berbeda. Penggunaan adjektif membantu kita menjelaskan kondisi dengan lebih jelas dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Oke, cuma segitu. Dan presentasi ini aku tutup dengan slide vocabularies yang selama ini aku tulis dan link video. Sekian, terima kasih. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu.